Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi kebijakan moneter, fiskal, pendapatan, dan inflasi. Nah, kelompok 2 beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Dina Sri Wahyuni, dan rekan saya, Dedeng Saputra. Baiklah, langsung saja ke materi. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah kebijakan untuk mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Kebijakan moneter ini biasanya dibuat oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Kebijakan moneter sendiri mempunyai instrumen-instrumen. Di antaranya ada operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, rasio cadangan wajib, dan serta himbauan moral. Kebijakan moneter ini terbagi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Nah, yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Biasanya ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Selanjutnya yaitu ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang digunakan untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran atau pendapatan yang berupa pajak. Kebijakan fiskal ini juga mempunyai instrumen-instrumen, meliputi yang pertama itu ada pengeluaran pemerintah untuk membangun fasilitas publik, yang kedua pajak, dan yang ketiga rangsangan fiskal berupa subsidi, insentif, dan piutang publik pada sektor usaha tertentu. Kebijakan fiskal ini juga terbagi dua, yaitu ada kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada saat munculnya kontraksional gap. Nah, yang kedua itu ada kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan pemerintah dengan cara menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Biasanya kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan untuk mengatasi inflasi. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2. Pendapatan. Samuelson dalam Hanum mengatakan bahwa pendapatan adalah suatu penerimaan bagi seseorang atau kelompok dari hasil sumbangan, baik tenaga dan pikiran yang dicurahkan sehingga akan memperoleh balas jasa. Pendapatan menunjukkan seluruh uang atau hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, permintaan dan penawaran agregat. Yang kedua, tabungan dan konsumsi. Yang ketiga, investasi. Jenis pendapatan nasional. Pertama, produk domestik bruto. Kedua, produk nasional bruto. Ketiga, produk nasional neto. 4, pendapatan nasional neto. Yang kelima, pendapatan perseorangan. Yang keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan. Inflasi. Menurut Nopirin, inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus. Dalam artian bahwa harga-harga berbagai macam barang itu mengalami kenaikan yang sama. Bank Indonesia dalam IG-RISA memberikan pengertian bahwa secara luas inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Jenis inflasi dilihat dari paradanya inflasi. Yang pertama, inflasi ringan, yaitu laju inflasi di bawah 10% setahun.
Yang kedua, inflasi sedang, yaitu laju inflasi 10% sampai 30% setahun. Yang ketiga, inflasi berat, yaitu lanjut inflasi 30% sampai dengan 100% setahun. Yang keempat, hiperinflasi, yaitu lanjut inflasi di atas 100% setahun. Sebab-sebab inflasi. Ada beberapa sebab yang didapatkan menimbulkan inflasi menurut Sukirno. Antara lain yang pertama, berbagai golongan ekonomi dalam masyarakat berusaha memperoleh. Yang kedua, pendapatan relatif lebih besar daripada kenaikan produktivitas mereka. Yang ketiga, adanya harapan yang berlebih dari masyarakat sehingga permintaan barang-barang dan jasa naik lebih cepat daripada tambahan keluarnya output yang mungkin dicapai oleh perekonomian yang bersangkutan. Yang keempat, adanya kebijakan pemerintah, baik yang bersifat ekonomi atau non-ekonomi yang mendorong kenaikan harga. Yang kelima, pengaruh alam yang dapat mempengaruhi produksi dan kenaikan harga. Yang keenam, pengaruh inflasi luar negeri apabila negara yang mempunyai sistem perekonomian terbuka, pengaruh inflasi ini terlihat melalui pengaruh terhadap harga-harga barang impor. Pengaruh inflasi. Menurut Sukirno, dalam satu negara inflasi sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian negara tersebut karena yang pertama, tingkat inflasi yang tinggi mempengaruhi tingkat produksi dalam negeri, melemahkan produksi barang ekspor. Yang kedua, inflasi menyebabkan terjadinya kenaikan harga barang dan kenaikan harga upah buruh. Maka kalkulasi harga pokok meninggikan harga jual produk lokal. Di lain pihak, turunnya daya beli masyarakat, terutama penghasilan, tetap akan mengakibatkan tidak semua habis terjual. Nah, itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.